Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawang Channel. Pada kesempatan kali ini, Beb ingin membahas tentang eh, pengalaman spiritual yang mungkin sering dialami seseorang dan itu bahkan hampir semua orang mengalaminya. Nah, termasuk saya. Tapi mungkin eh, konsepnya yang berbeda, tapi rata-rata yang mungkin yang ditemui atau apa yang dijumpai atau pesan-pesannya itu secara umum itu sama. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video sampai selesai agar sahabat itu semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar video terus berkembang dan dapat video menarik lainnya. Oke, libas. Oke, nah ini berkaitan tentang perjalanan spiritual. Jadi setiap orang itu pada umumnya ketika dia mewarisi eh, keilmuan leluhur, kemampuan leluhur ataupun istilahnya dia titisan dari leluhur untuk melanjutkan mungkin yang dulu pernah dilakukan oleh leluhurnya. Contohnya adalah pengobatan dan sebagainya. Nah, itu biasanya pewaris ilmu leluhur ini ataupun titisan ini akan mengalami proses. Nah, proses dalam arti untuk menguatkan mentalnya, untuk mematangkan dirinya. Jadi dia akan mengalami yang namanya proses itu untuk memantapkan kemampuan spiritualnya. Nah, jadi pada umumnya itu uh, sama untuk kejadian-kejadiannya itu pada umumnya sama, tapi konsep mungkin prosesnya itu berbeda. Bahkan ada mungkin pada umumnya itu yang dijumpai adalah sosok kakek-kakek. Nah, itu yang pada umumnya ya. Saya juga bertemu dengan sosok kakek-kakek. Mungkin yang lain juga sama, tapi konsep bertemunya yang berbeda. Jadi uh, kadang kita ini bingung. Ini nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa, tapi kakek ini seperti kayak mempunyai apa ya, daya tarik sendiri bagi kita gitu kan, sehingga kita untuk mendekat, untuk bertanya, untuk melakukan interaksi dengan dia. Nah, itu ya terkadang mempunyai pesan-pesan yang mungkin kita bilang kayak nggak mungkin aja kita baru kenal tiba-tiba kayak ada pesan-pesan, bahkan dia mengetahui apa yang terjadi kepada diri kita gitu kan. Mungkin ada kayak keresahan, ada kebingungan, adanya beban di dalam kehidupan kita pada saat itu. Ketika dia berjumpa, dia langsung mengetahui itu dan ada pesan-pesan dari dia. Dan saya juga mengalami itu. Dan yang pertama itu eh, yang saya ingat gitu kan, dan bahkan saya hampir lupa kejadian ini. Nah, jadi ketika itu saya kalau nggak salah di salah satu supermarket atau apalah gitu kan, tempat berbelanja, terus saya membeli minuman gitu. Saya minum, terus saya melihat ada kayak kakek. Saya tawarkan, tapi ada saya kayak ada ingin memberi lah gitu kan. Rupanya ketika saya membelikan minum, jangan nak, saya tidak mau minum yang dibeli lagi, saya mau minum yang bekas kamu katanya. Saya bingung gitu kan, ini apa gitu. Saya bilang kayak ini nggak sopan gitu, ini nggak sopan kayak, karena saya muda, kakek lebih tua dari saya kasih yang bekas saya gitu. Saya bilang seperti itu kan, tapi dia mengatakan nggak apa-apa, saya mau yang bekas kamu minum. Nah, kalau dibeli lagi saya nggak mau. Yang saya mau adalah minum yang bekas kamu minum. Mau nggak mau ya saya kasih. Saya bingung gitu memikirkan ini.
apa gitu. Dan itulah awal saya berproses gitu. Saya ingat baru jumpa dengan kakek-kakek juga lagi, baru jumpa dengan kayak berapa kali tuh jumpa musafir ataupun kakek-kakek yang saya pikir ini di luar nalar gitu. Tapi udahlah gitu kan, saya hanya di sini hanya berpikiran positif bahwasanya ini kita membantu saling menolong sesama manusia kan, semoga mendapat berkahnya, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan alhamdulillah terus berproses, dan semakin kemarin semakin mungkin kita bilang ya kita bermanfaatlah bagi orang banyak gitu kan. Menolong orang yang kesusahan dalam arti dalam sistem itu pengobatan. Nah itu ya, mudah-mudahan dengan adanya keterampilan itu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita bisa apa ya, bersedekah ataupun mendapatkan amal lewat cara kita sendiri gitu. Nanti kita nggak punya uang, nggak punya harta, kita bisa bersedekah dengan tenaga, dengan pikiran gitu kan, dengan hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Nah ya, mungkin itu aja yang bisa Bebe sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, jadi kalau ada proses-proses yang sahabat Bebe semua alami, jangan bingung, nikmati aja ya. Jangan khawatir, jalani aja selagi itu baik. Nah, oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.